pada 2 Oktober nanti setelah peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 akan mengucapkan selamat tinggal pada Joko Widodo. 10 tahun kita dipimpin oleh manusia yang kita sangka dulu sebagai tokoh yang bisa membawa Indonesia ke arah persatuan dan kesatuan bangsa. Ternyata membawa ke arah perpecahan bangsa. Kemudian juga kita harapkan dulu Jokowi bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang egaliter, yang tidak memungkinkan kesenjangan yang menganga lebar antara the haves dan the haves not. Ternyata selama Jokowi berkuasa, kesenjangan sosial itu makin menganga lebar. Sebagian besar anak bangsa kembang kempis memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan Jokowi merangkul dan dirangkul, saling rangkulan dengan Taiwan dan Cukong, dan menjadikan Indonesia negara subordinat Tiongkok daratan. Jadi rakyat hanya dikecoh sepanjang kekuasaan Jokowi untuk mendukung kebijakannya, yang hakikatnya memusuhi rakyat kecil kita. Jokowi memang lihai, nyaris sempurna, menjadi seorang image builder, ahli tebar pesona, sehingga banyak yang tertipu. Jokowi dengan slogan kosongnya yang memuakkan, ya, kerja, kerja, kerja. Untuk siapa kerja Anda, Mas Joko? Ternyata untuk kesejahteraan mutlak mereka yang telah mengongkosi kampanye Jokowi yang penuh tipu-tipu dan brutal itu. Ya. Nah, di samping kerja untuk dapat membangun nepotisme tanpa rasa malu dan dinasti jadi-jadian yang juga memalukan, saudaraku, jadi kebohongan Jokowi yang terakhir adalah pernyataannya akan berkantor di IKN Nusantara mulai Juli. Jebul Anda berkantor cuma 2 hari, itu pun di penghujung akhir Juli, dan nampak begitu kangen kembali ke Jakarta. Jadi model pemimpin macam apa yang Anda kerjakan, Bung Jokowi? Bisakah Anda berubah radikal supaya Jokowi tetap kepanjangan dari Joko Widodo dan bukan Joko Wirang? Nah, dalam pengamatan saya, kini Jokowi sedang menjadi manusia bingung, resah, dan gelisah. Bingung karena suka bohong, resah karena rai gedek, tidak punya malu, dan gelisah karena gegeden rumongso. Yang terakhir ini, gegeden rumongso berarti merasa hebat, pandai, mumpuni, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Saya jadi ingat apa yang dikatakan Pak Harto puluhan tahun lalu, bahwa orang baik itu adalah orang yang bisa rumongso, bukan orang yang rumongso bisa. Nah, sekitar 2 tahun lalu saya curiga jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati. Ya, saya kira sudah pernah saya sampaikan, jangan-jangan Pak Jokowi ini kejangkitan atau menderita penyakit psikopati. Dia sejatinya seorang psikopat, dan ciri-ciri psikopat hampir semuanya dimiliki Jokowi. Baca misalnya artikel panjang 11 halaman yang dirilis oleh kanal Very Well Mind yang di-updated pada 17 Juni kemarin, tahun ini. Jadi ciri-ciri psikopat adalah pertama, menderita narcissism. Jadi narsisisme itu penyakit mental di mana penderitanya secara eksesif berlebihan mengagumi dirinya sendiri. Jadi orang Jawa mungkin bilang aku kok gitu. Artinya merasa dirinya sudah top markotop, aku punya legacy, aku pindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, siapa berani menantang keputusanku akan aku hajar, kira-kira begitu. Gayanya memang pelongo-pelongo dan kelemak-kelemek, tetapi dalam dirinya ada ambisi psikopat.
Kedua, ciri yang berikutnya adalah lack of guilt, tidak pernah merasa salah. Kalau ada yang menunjukkan kesalahan malah dimusuhi, dirancang bagaimana menelikung orang yang berani mengkritik sang psikopat. Lantas yang ketiga, impulsivity. Ya. Jadi seorang psikopat punya kebiasaan terlalu sering berbuat dulu, akibatnya dipikir belakangan. Jadi pukul dulu, urusan belakang. Seorang psikopat bisa jadi omongannya, kedengarannya bagus, misalnya ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, tapi kenyataannya jauh berbeda. Lagi-lagi impian megalomaniakku, ku itu Jokowi, ya, impian psikopatku, ya, Jokowi, yang bernama IKN harus terrealisasi secepat mungkin. Jadi bertabrakan antara omongan dengan kemauan, ya.